Bertemu lagi dengan pelajaran BK dengan materi setiap anak itu istimewa. Nah, sebelum materi ini saya sampaikan, mari kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi kenikmatan, kemudahan, kesehatan dan rezeki yang banyak, berkah dan bermanfaat tentunya. Nah, anak-anak sekalian, saya akan menjelaskan materi setiap anak itu istimewa. Dalam pelajaran BK atau bimbingan konseling ini, yang dimaksud setiap anak itu adalah semua anak ya. Jadi semua anak yang sudah dilahirkan terutama. Siapa yang menetapkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi pandang bimbingan konseling atau secara psikologi, setiap anak itu istimewa. Nah, kita lihat pengertian istimewa. Pernahkah dengar istimewa? Istimewa itu sesuatu yang bagus, beda dari yang lain. Nah, dalam pengertian istimewa itu dijelaskan bahwa setiap anak itu unik. Unik itu ya pokoknya beda. Tidak bisa dibandingkan. Si A dengan si B dengan si C itu tidak bisa dibandingkan. Karena kenapa? Dasar atau speknya itu sudah berbeda. Tidak ada yang sama. Karena itu ciptaan Allah. Orang tua yang mengarahkan. Nah, istimewa itu dari orang tuanya yang mengarahkan. Dan yang paling penting adalah apa kelebihan, apa kekurangan. Karena segala sesuatu itu kesempurnaan yang utama itu milik Allah. Maka dari itu kita pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Jelas itu adalah kehendak Allah. Nah, masuk ke pembahasan kategori anak istimewa. Apa saja yang istimewa dari anak? Nah, yang istimewa dari anak yang pertama adalah dia cerdas istimewa. Dan kedua dia punya bakat istimewa. Biasanya ada anak CI, anak BI atau anak CIBI. CIBI, nah, cerdas istimewa, bakat istimewa. Kita jelaskan satu persatu. Satu, cerdas istimewa. Ketika kita membahas cerdas istimewa, ada kata-kata cerdas dan istimewa. Cerdas. Cerdas atau kecerdasan istimewa itu tolak ukurnya adalah IQ-nya tinggi. Oke, IQ-nya tinggi, terekam atau terukur atau tertulis dengan hasil tes psikologi. Betul, betul. Nah, terus bagaimana kalau tidak cerdas? Nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, karena kenapa? IQ saya hanya 98 atau cuma 95. Nah, tidak apa-apa. Kemampuan akademik bagus. Nah, dari kita lihat IQ yang tinggi ini, ternyata kadang-kadang ada anak-anak yang akademiknya nggak bagus. Nah, kok bisa akademiknya nggak bagus? Setelah ditelusuri, ternyata dia itu model belajarnya nggak cocok sama yang dia sukai. Kok bisa? Iya, dia bisanya belajar itu sambil main-main ternyata. Menghafalkan itu sambil umek, sambil bertingkah, sambil makan, sambil mainan. Nah, memang dia nyamannya begitu. Jadi untuk mengetahui kenyamanannya anak belajarnya itu masuk atau tidak harus kita tanyain. Juara lomba olimpiade, pokoknya kalau kelas akademik dia babat habis kemampuannya. Nah, musuh-musuhnya kalah, olimpiade kemana-mana menang. Di sekolahan juara 1. Iya, memang itu salah satu bawaan bahwa dia punya kecerdasan yang istimewa. Maksudnya gimana? Nah, ini.
Yang paling penting adalah kita kenali diri sendiri yang pertama. 2, potensi apa yang ada, bakat apa yang ada. Nah, karena kenapa? Tidak semuanya orang itu punya IQ tinggi. Nah, ada atau tidak? Pasti ada, ya. Pasti ada kemampuan kita. Nah, 2, bakat istimewa. Apa itu bakat istimewa? Ketika kita bicara bakat, pasti adalah kemampuan. Kemampuan bakat ini biasanya bisa jadi tidak berhubungan dengan kemampuan otak atau kemampuan daya pikir atau IQ beda. Contoh, Taufik Hidayat bakatnya badminton. Dia pemain badminton kelas nasional. Semua negara kenal dia. Atau kelas internasional. Betul, betul. Nah, contoh lagi, Marc Marquez. Bakatnya pembalap. Nah, menang terus sampai nggak bisa kalah Marquez ini. Pembalap dari Honda. Selain itu lagi ada, ya, kalau ini artis, ada juga yang cerdas istimewa itu orang Indonesia, Pak Habibie. Nah, IQ-nya jenius itu bisa membuat pesawat. Nah, Pak Habibie itu punya kelebihan IQ-nya tinggi, ya toh. Terus dia bisa menghasilkan apa? Pak Habibie itu dikatakan hebat itu hanya menghasilkan ekornya pesawat, hanya ekornya. Dia bisa menciptakan ekornya pesawat yang bagus, yang speknya. Jadi yang dimaksud bakat adalah kemampuan bakatnya sampai tingkat nasional atau internasional. Sama seperti IQ atau bakat istimewa. Jadi kategori istimewa itu tingkatannya sampai tinggi. Gitu. Yang mengakui. Tidak hanya di tingkat sekolah saja. Yang paling penting dari semua itu, ya, kalau kita memiliki sesuatu yang menonjol maupun dari bakat ataupun kecerdasan, faktor utama berasal dari orang tua. Kita pinter, kita punya bakat badminton, kita senang badminton, kalau orang tuanya nggak mendukung, ya nggak bisa. Guru pembimbing yang bagus. Kita pinter, kita juara, tapi nggak punya pelatih yang bagus, sama saja hasilnya nggak bisa maksimal. Makanya Chris John, kamu tahu Chris John? Chris John itu hanya kalah sekali dalam beberapa pertandingan dari awal sampai akhir, itu kan kalahnya terakhir satu kali tok. Dia itu setiap mau bertanding, dia 3 bulan sebelumnya sampai 6 bulan itu sudah mempersiapkan diri. Pelatihnya orang dari sana, dari Perth sana, Australia. Dia sampai mengungsi ke sana untuk fokus. Dukungan materi yang lancar. Nah, materi yang lancar ini termasuk adalah pembiayaan waktu. Nah, konsistensi, tetap latihan. Walaupun suasananya UTS atau suasana ujian, dia tetap konsisten latihan. Capek konsisten latihan. Nah, kesimpulan. Semua manusia itu istimewa. Dia hebat pada dasarnya. Karena kenapa? Dia adalah saat pertama kali diciptakan Allah, itu dia adalah yang paling hebat genetiknya. Ada tugasnya masing-masing sebagai khalifah. Makanya ada yang punya bakat tinju, ada yang punya bakat karate, ada yang punya bakat terjun payung, ada yang punya bakat jadi pemain panahan, atlet lari, ada yang cerdasnya luar biasa. Nah, kok bisa seperti itu? Ya iya, itu adalah anugerah Allah. Dari situ yang paling penting adalah jika kita dikaruniai hal seperti itu, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan memanfaatkan ilmu itu untuk kebaikan. Allah yang telah memberi semua itu. Nah, maka kita wajib mensyukuri alam sekitar kita yang membesarkan kita, yang memberikan kita talenta kita,
yang mengembangkan kemampuan kita, baik kemampuan akademik atau non-akademik. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.